Tes 1 2 3 tes tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gua bakal lanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Ishura episode ketiga kayak gitu. Jadi ya episode sebelumnya itu bisa dibilang sudah mulai tergambar ya sebenarnya cerita Ishura itu tentang apa. Jadi intinya adalah itu literally fate, di mana mereka itu berusaha untuk berebut tahta utama ya, raja di kerajaan Minia gitu ya, benua Minia lah istilahnya. Kemarin itu kalau nggak salah nama kerajaannya apa ya? Pokoknya Minia lah. Sorry, Auratia. Auratia ya itu dia. Jadi kan benua itu namanya benua Minia. Nah, benua Minia itu bisa dibilang kan udah porak-poranda lah. Banyak kerajaan di benua Minia itu yang sudah hancur dan bisa dibilang ya sekarang tinggal sisa Autaria. Dan dia literally mereka mau berebut untuk jadi raja di Autaria gitu. Maka mereka manfaatin para 13 pahlawan bla 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 gitu ya. Menarik sih kalau menurut gua. Tapi ya baik lagi karakternya banyak. Jadi mungkin ini bakal perkenalan karakter lagi episode ini. Jadi kita lihat ya. Jadi segitu aja. Kita langsung mulai untuk episode ketiga dari Ishura. Oke, episode 3 kita mulai saja. 1 2 3. Oke, ini intro seperti biasa. Ini sebenarnya apa kalau misalkan dilihat ya. Ini menarik banget sih, bakal menarik ya karena literally kan disebutin bahwa pahlawan itu ada 13 pahlawan. Dan apa namanya, gue masih belum tahu 13 pahlawan itu apakah orang isekai atau bukan ya. Tapi kalau kita ngeliat dari si Sojiro sendiri, dia itu orang isekai. Iya, jadi itu orang isekai. Makanya ya kayak gitulah. Dimana ini tujuannya literally fate, benar kayak fate banget. Jadi apa benuanya itu namanya benua apa tadi namanya? Minia, benua Minia. Maka kemarin kan gue penasaran kayak Minian ini apa Minian gitu kan. Ternyata Minian itu adalah orang-orangnya benua Minia gitu atau orang pribuminya lah di sana. Itu kenapa ada perkenalan Minian kan? Itu adalah orang benua itu, orang asli lah. Dan apa kemarin itu ada kedua apa sekarang baru ada dua kerajaan nih. Kerajaan itu banyak yang hancur gara-gara Raja Iblis sejati kan. Jadi di benua Minia itu sekarang cuma tinggal sisa satu kerajaan seharusnya, yaitu adalah kerajaan Auralia. Nah, tapi sekarang ada kerajaan baru lagi nih yang dipimpin sama siapa? Sama Ken apa Ten ya kemarin ya? Ten ya kalau nggak salah namanya ya. Ya pokoknya gue lupa lah tuh. Pokoknya sama sama apa namanya sama Ten atau Taren, sorry Taren sama Taren itu adalah kerajaan Litia, kerajaan Litia. Nah kemarin si siapa namanya si Auralia itu nggak mau, makanya mereka itu berusaha untuk nyerang Taren yang pemimpinnya ini. Jadi dia sekarang itu banyak pejabat ya itu pengen ngumpulin 13 pahlawan supaya bisa ya jadi nomor satu di Auralia. Pokoknya itu ya kayak gitulah cukup complicated lah. Nah itu cuma jelasin dalam satu episode kemarin. Gila. Oh ini di Litia kayaknya. Oh ini Taren ya. Ya kan Taren si waspada mini ya. Oh Taren itu cewek. Oh jadi gue pikir cowok. Gila. Oh oke. Hadiah. Warga Litia yang baik. Iya. Ini sore kayak soal ini cewek cuy. Mantan 29 pejabat. Oke.
Menyatakan kemerdekaan dari Aureati ya. Aureati ya, sorry. Dakai Samurai Rijane itu yang apa Werin apa sih Bang? Aureati ya. Oh, ini sebelumnya nih. Oh, beda bukan? Oh, ini yang di ini Indo Pening. Dakai. Gila banyak banget karakter di sini ya. Nagan. Oke. Bintang dingin. Tensai. Kakak bisa menghubung kota gila. Dunia jauh. Ah, entitas ya. Jadi dia dunia jauh itu maksudnya orang-orang isekai lah. Inisiatif. Barang buangan dari dunia jauh. Jadi dunia jauh itu nggak cuma buminya Sojiro ya. Jadi bisa jadi di berbagai dimensi anjir. Oke. Golem labirin. Jadi mereka tuh dia tuh ke tempatnya labirin sebelumnya tuh kan, yang di Nagan, yang tempatnya si Yuno udah hancur. Nah, ini ngomongin yang labirin besar. Oke. Bandit kriminal Australia. Bandit kiriman. Gila, mereka punya dua pahlawan anjing. Oh, berarti dia mau nyuruh si ini buat ngurusin para banditnya. Mengamati langkah. Oke. Iya, informasi lah. Hmm. Oh iya, ini kan kemarin kan disebutin bahwa Aurtaria itu kan ngirim mata-mata ke Lithia kan. Nah, itu kayaknya orang yang ngebocorin informasi itu. Siapa nih? Penasaran gak ya mata-matanya? Oh, ini. Nah, kan.
Ah, jadi numpang di tempat lain yang diserang. Jadi mereka masuk di situ nih, apa nebeng lah, terus masuk ke kota. Mengintai struktur komando. Oke. Anjing, keren juga Metal Gear kayak gitu. Oh, iya. Gila, dia bisa ngeliat infrared gitu. Gila. Dinas Rahasia Auteria. Oke. Autararity ya. Aurerataria. Apa sih? Oh, ada cooldownnya. Gila. Aja ini orang berarti bisa jadi sekuat ini dong. Sekuat apa? Sojiro coy. 5 orang. 4 orang. Kabur. Gila. Gila, bodo amat ya. Gila. Iya, udah terbiasa kali dia. Gila, udah ngambil ternyata. Oh, udah apa? Apa bahasanya untuk yang orang buta itu? Bahasa apa? Gila. Oh, dia bandit. Oke. Nyipang yang tidak diterima di dunia jauh. Ah. Dia bandit yang kuat banget berarti. Makin tak tertembus sendirian. Presisi mutak dan kecepatan luar biasa. Jadi dia tuh yang gak terlibat sama hukum lah. Bunuh-bunuh gitu. Gila. Bandit. Minia. Dakai di. Oke. Minia. Masa Minia tadi itu apa tadi? Gue pikir Minia itu orang pribumi tadi disebut Minia tadi. Oh, itu cara ngantiin lampu ya di kota ya. Matiin lampu. Ah, ini si Hiro apa siapa? Bukan Hiro, Rigeneje. Rigeneje. Anak Minia. Gila. Pada nggak tahu. Oh, tahu. Oke. Iya.
Liquid. Gak ada, dia beneran ngelakuin kayak. Iya, langsung bakal dihukum mati anjing. Oh enggak, gue pikir buat langsung. Gila. Oh, langsung dibunuh ya. Oh, dari sini kenapa mereka pada nurut ya? Oh, itu tak gila tuh orang, itu anaknya. Jadi dibuka terus diambil coy mayatnya. Mayat anaknya. Gila. Berarti intinya di sini bener gila dia punya dua pahlawan coy anjing Lithia. Oke. Oh, ini flashbacknya sebelumnya. Oh, ini si itu. Siapa? Alus. Si Alus itu tadi. Bahasa apa sih namanya? Biner, Biner bukan sih? Oke. Dia buta ya. Hmm. Oke. Jadi dia bisa untuk gendep-gendep tadi. Tapi supaya 3D-nya bagus loh. Meskipun kalau secara animasi ya kayak mulutnya gini-gini doang. Tuh kan. Oke. Oh, itu sih ini. Jadi desanya hancur, cuy. Desanya si Irgene J. Oh, dia juga sama. Baru akhirnya mereka ketemu ya. Jadi desanya sama-sama hancur mereka berdua. Ah. Jadi si Karte tadi ya, Karte namanya.
Dia nyanyi lagu itu tadi. Ibuku Ratu Litia. Oh, berarti dia tuh anaknya bukan dong. Itu mungkin di desa loh. Mungkin anak angkat kali ya. Anak angkatnya si Taren. Tapi si ini tahu gak dia itu Wyvern? Masih tahu ya. Sihir kata berasal dari lagu. Oke. Gila, pemimpin dari Wyvern. Beda sama yang solo kemana sih halus ya. Satu entitas tunggal. Gila. Ini masih belum perkenalan karakter banget. Gua nggak tahu di berapa episode ya. Ishura ya. Wyvern. Dragon Age. Di sayap matahari terbenam. Gila anjing. Ya udah, ini baru dua ini baru perkenalan karakter sih. Jadi kita baru sekarang baru dapat 4 ya. Si siapa? MC, bukan MC sih, Sojiro. Terus siapa lagi tuh yang kedua? Alus. Terus tadi si Dakai sama Rugeneje. Jadi 4 nih. Berarti kita masih punya 9 lagi berarti. Terus apa namanya sisanya tadi yang 29 pejabat. Yang kita baru tahu cuma Taren sama si bapak-bapak apa bapak-bapak mata satu itu. Si Hargen kalau nggak salah. Oh, dia kayak pahlawan juga nih kayaknya. Tapi kalau di sini kita ngelihatnya ya. Oh, mereka saling duel, coy. Gila. Oh, si Dakai bakal ngelawan si robot laba-laba yang opening. Oke. Okay. Aureatia, suatu tempat di pinggir kota. Oh, ini di opening. Yang beri sama ending tadi nih. Yang kayak ada peri-perinya. Nah, pengiriman. Oke. Okay. Oh, siapa nih? Tenshi sama. Oke. Okay. Nihilo si penyerbu pusaran dan Kia si kata dunia. Oke, berarti kita pakai 2 lagi ya. Ya tadi untuk episode ketiga ya dari Ishura. Ya tadi untuk episode ketiga ya dari Ishura. Jadi ya episode ini bisa dibilang kayaknya ini kayak gua nggak tahu ya. Kayak satu season ini harusnya ya kalau gua ngelihat dari ceritanya ini kayaknya bakal perkenalan karakter banget sih.
13 pahlawan yang disebutin sama ya pokoknya disebutin di episode kemarin itu apa literally bakal dikenalin semua nih. 13 pahlawan bukan sih, singkat gua tadi 13 pahlawan kan. Gitu. Jadi apa baru perkenalan karakter tadi. Jadi kita baru dapat 4 tadi. Pertama Sojiro, kedua itu Alus, si yang Wyvern penyendiri solo itu. Terus Dakai tadi si bandit yang bisa mata infrared. Terus yang keempat tadi baru si pemimpin ya, si leader yaitu ada si Regeneje gitu. Nah, nanti yang kedua tadi ada Nico Nihilo sama apa kayak apa ya tadi namanya. Tapi bisa bilang baru 4 lah intinya ya untuk episode 3 ini. Dan tadi bisa dibilang sudah makin jelas ya bahwa kemarin kan gue bilang bahwa gue pikir pahlawan itu adalah orang dari dunia jauh atau orang dari isekai lah intinya seperti Sojiro dan lain-lainnya gitu. Tapi ternyata tidak. Jadi istilahnya pahlawan itu bisa jadi dia itu adalah minion juga. Jadi dia itu dari minion juga, orang minion. Salah satunya tadi adalah si bandit tadi kan, si siapa? Si Dakai. Si Dakai itu dia itu orang minion Pak. Dia itu orang asli situ. Dia itu bandit. Tapi dia itu punya pedangnya tadi, punya pedang yang berasal dari dunia jauh. Jadi dia itu dapat pedang tadi, pedang ajaib lah tadi, Maken tadi itu dari dunia jauh. Jadi dia itu orang asli situ istilahnya. Tapi apa dia itu punya Maken tadi, punya pedang ajaib tadi yang makanya dia tuh kuat banget. Nah, kira bisa jadi pahlawan. Jadi intinya pahlawan itu ini kalau gua salah ya komentar di bawah aja. Tapi pahlawan itu bisa dibilang bisa jadi orang-orang yang asli dari dunia itu juga bisa jadi pahlawan. Tapi bisa jadi ada orang-orang kasus khusus seperti si Sojiro yang berasal dari isekai dari dunia jauh. Tapi versinya itu adalah versi manusia. Nah, jadi dunia jauh itu bisa dibilang adalah ya bisa berupa item, bisa berupa orang gitu ya. Nah, itu masuk ke dunia ini tersebar kemana-mana tadi seperti yang dibilang sama Taren kan tadi. Dan salah satunya itu adalah yang pedang yang dipakai sama Dakai. Nah tadi gue tuh masih bingung Dakai itu apakah orang isekai atau bukan. Nah kenapa waktu pas reaction gue tuh mikirnya itu adalah Dakai itu adalah orang isekai, dimana bisa jadi berarti bisa jadi isekai itu bukan cuma dari bumi doang, bisa jadi kayak dari planet, mungkin dari dunia-dunia lain yang akhirnya masuk ke situ, yang literally mirip seperti kasusnya mungkin dari berbagai masanya kah atau dari berbagai dunia yang berbeda, kayak misalkan kayak drifters lah. Drifters kan bisa dibilang dari satu bumi yang sama tapi kan berbeda zaman. Nah mungkin bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi seperti kayak dari berbagai dunia dengan cerita yang berbeda-beda, dimana kayak dunia ini dari sihir akhirnya dia dikirim ke dunianya Minia ini, istilahnya benua Minia ini, dan dia bisa pakai sihir. Atau mungkin seperti Kojiro yang bisa Shojiro yang akhirnya datang ke isekai dan ya jadi pendekar pedang yang pakai baju olahraga gitu ya, dari bumi istilahnya. Itu gua masih belum tahu tuh apakah emang benar bahwa pahlawan itu emang harus dari dunia jauh, atau emang ya pahlawan itu literally bisa jadi siapa aja. Tapi pahlawan itu bisa jadi dari Minia, bisa jadi dari dunia jauh. Jadi bisa dibilang nggak tertumpu kepada bahwa pahlawan itu dari dunia jauh semua gitu. Soalnya tadi kenapa gua ngomong begitu? Soalnya tadi di akhir si Regeneje itu asli dunia itu, dia asli Wyvern dari dunia itu, dan dia pahlawan juga kan. Dimana si Regeneje ini jadi dia itu adalah leader atau pahlawan yang bisa mengatur para Wyvern yang lain dengan kepemimpinannya dia yang benar-benar ketat, dan bisa bilang benar-benar kayak membuat satu grup itu menjadi satu entitas yang sama gitu, jadi kayak satu tubuh istilahnya. Nah dimana itu kan pahlawan banget ya, makanya dia orang asli dari dunia ini gitu, jadi bukan dari dunia jauh seperti MC gitu, seperti si Sojiro. Makanya berarti bisa benar ya bahwa pahlawan itu nggak cuma dari dunia jauh, tapi ya dari dunia itu pun juga ada si Minia ini, dari benua Minia ini, dari berbagai ras pun bisa gitu intinya. Dan kemarin kan tadi diceritain ada 2 ya. Pertama tadi adalah si Dakai, dimana Dakai ini literally ya sekarang di bawah komandonya si Taren ya. Dimana Taren gue pikir cowok tapi ternyata cewek gitu. Dan si Dakai ini literally tadi ngincer para mata-mata yang dikirim sama Auratia, dimana yang disebutin di episode kemarin ya, di episode 2 kemarin kan yang 2 orang itu kan salah satunya itu pokoknya ngirim mata-mata ke Auratia, dimana ternyata mata-mata itu bertugas buat ngelaporin informasi terkait dengan kekurangan dari bukan kekurangan sih, pokoknya detail daripada komando Wyvern yang
di mana ya serangan udara tadi, di mana ya dia mata-mata itu bukan demi nyerang atau ngebunuh Taren ternyata seperti dugaan gua kemarin, tapi tetap buat nyari tahu informasi terkait dengan Wyvern itu sendiri. Jadi kayak berangkatnya itu berapa menit, terus akhirnya ininya kayak gimana, ini kayak gimana ya, detail informasi kayak gitulah, spionase lah intinya ya istilahnya kayak gitu. Dan ya akhirnya dibunuh sama-sama Dakai tadi ya, dan ya dia ternyata emang sekuat itu ya, makanya gue pikir Dakai itu bakal ngelawan si Sojiro tadi nanti, soalnya dia tuh bersama-sama pakai pedang kan. Tapi ternyata kalau gue ngeliat kayak dari endingnya tadi si Sojiro bakal ngelawan si yang tulang, si siapa, Chark, dan si siapa namanya, si Dakai bakal ngelawan yang laba-laba tuh yang di opening. Jadi ya bisa dibilang bakal beda-beda. Jadi ya itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah si Regeneje, di mana Regeneje benar pemimpin yang benar-benar strict banget ya kepada para anggotanya, karena emang bebek lagi kalau ada satu orang yang membelot maka dia harus memberikan contoh nih ya, hukuman kepada si yang melanggar ini dengan benar-benar tanpa ampun. Dimana tadi kan si siapa tadi namanya ya, pokoknya salah satu Wyvernnya tadi ternyata memangsa salah satu anak dari rakyatnya Lithia, dimana ya itu melanggar kesepakatannya mereka akhirnya jadi kayak bisa bilang nanti malah membuat kepercayaan Lithia kepada pasukan mereka tuh bakal berkurang, dan akhirnya ya mereka bakal kelaparan tuh istilahnya. Makanya akhirnya langsung dihukum mati di situ kan, langsung dibongkar. Dan tadi sempat tadi gue belum sadar loh bahwa ternyata dia tuh, gue pikir bakal ditembak langsung dead gitu, tapi ternyata ditembak sekarang dibongkar tuh isi perutnya dan diambil tadi mayat anak kecilnya anjing di mulutnya tadi. Dan gue maksudnya kayak ada tangan di situ melambai. Anjing maksud gue. Jadi dia tuh ngecek juga kayak ini beneran gak nih, dan itu beneran kan, dia tuh mangsa manusia, anak kecil itu. Jadi akhirnya langsung di ini. Gila. Jadi ya ini, dan tadi si Regeneji tadi deket sama seorang putri ya tadi. Jadi tadi namanya siapa tadi? Karte tadi ya namanya ya. Pokoknya gimana Karte ini buta. Jadi dia tuh mereka berdua tuh sama-sama kehilangan desanya awalnya. Mereka bersama tuh ya semenjak itu, dan kemungkinan kayak itu dia tuh menjadi anggota dari rakyat Lithia lah. Nah yang gue penasaran adalah si Karte ini atau siapa cewek yang tadi yang buta tadi, dia itu bilang bahwa dia itu anak dari ratunya Lithia. Nah bisa jadi apakah dia itu adalah anaknya Taren gitu maksud gue? Kan pemimpinnya Taren sekarang kan ini kan si siapa? Si pemimpinnya Lithia kan sekarang Taren kan. Apakah dia itu anak angkatnya Taren gitu, atau ternyata Lithia itu tuh sebenarnya punya bangsawan sendiri yang akhirnya ngikut ke mereka. Jadi kayak apa? Tapi gak tahu saya nyebutnya Ratu Lithia sih. Ya Taren dong. Itu emang kayaknya anak angkat itu si yang cewek buta itu. Tapi menarik. Jadi emang bener-bener baru perkenalan karakter banget. Gue sih penasaran ya. Kalau gue lihat dari endingnya kayaknya fight scene-nya bakal berseteru nggak tuh? Bakal konflik ketika mungkin di akhir-akhir season nanti. Karena kita baru perkenalan karakter nih, baru 4. Dan nanti besok 2, berarti baru 6. Berarti bisa dibilang masih 7 lagi. Jadi masih banyak banget. Berarti intinya kalau gue lihat dari patternnya sekarang, harusnya selesai sekitar episode 6 atau 7. Gue nanti baru masuk arc yang mereka saling bertarung. Itu kayak di episode 9 ke atas. Mungkin ya. Jadi segitu aja untuk episode ketiga dari Ishura. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode keempat kayak gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih. Bye.